Saudara-saudara sekalian, terima kasih kita masuk lagi perkuliahan yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas kajian kita adalah membahas soal macam pidana tambahan yang memang diatur di dalam pasal 10B ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut ya. 1. Pencabutan hak-hak tertentu ya. Jadi ini sebagai pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua adalah perampasan barang-barang tertentu. Kemudian yang ketiga pengumuman putusan hakim. Nah, itu sebagai pidana tambahan. Selanjutnya pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. Pidana bersyarat kita sama-sama memahaminya ya, bahwa apabila dijatuhkan pidana penjara maksimum 1 tahun ya, 1 tahun nih maksimumnya ya. Yang kedua dijatuhi pidana kurungan ya, tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Dan yang ketiga adalah dijatuhi pidana denda yang akan sangat memberatkan terpidana yang tidak termasuk yang merupakan penghasilan negara. Misalnya begini, dalam delik narkotika sepanjang tidak diberlakukan pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika kemudian kita bicara mengenai soal pidana bersyarat ya, yang dijatuhkan ya, itu apabila gagal ya, maka pertama ketentuannya tidak memenuhi syarat umum dalam masa percobaan. Yang kedua tidak dipenuhinya syarat khusus yang berupa ganti kerugian. Yang kedua adalah larangan atau keharusan sehubungan dengan tingkah laku si pelaku itu sendiri. Nah, ini kaitannya dengan ketentuan pidana bersyarat. Oke. Selanjutnya poin yang ketiga berarti ya, ini adalah pelaku dipidana karena terbukti kemudian melakukan suatu delik sebelum pidana bersyarat dijatuhkan atau sebelum masa percobaan berlaku. Nah, ini nanti saudara bisa lihat di pasal 14 huruf F ayat 1 KUHP. Yang terakhir adalah poin D ini, pelaku dipidana karena melakukan suatu delik dan telah diproses sebelum habis masa percobaan dalam tempo 2 bulan setelah putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oke. Itu beberapa poin penting kaitannya dengan ketentuan pidana bersyarat ya. Saya kira itu mungkin barangkali penjelasan-penjelasan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan lagi pada diskusi berikutnya ya, untuk lebih jelasnya. Dan saya berpesan tentunya saudara harus membaca beberapa buku yang bisa menjadikan satu literatur untuk sebagai penambahan dalam menambah kajian yang kita bahas sekarang ini. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.